Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang salah satu dari grup berhingga yang kita kenal dengan sebutan grup dihedral. Oke, pada pembahasan kali ini, grup dihedral yang dimaksud adalah D3, yang mana D3 ini merupakan himpunan dari simetri-simetri dari segitiga. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang grup dihedral 3, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tentang definisi dari permutasi siklis. Misalkan nih, saya punya suatu himpunan A, di mana himpunan ini memiliki 3 buah elemen, yaitu 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, berapakah banyaknya permutasi yang dapat disusun dari elemen-elemen di dalam A? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah, karena A memiliki 3 buah elemen, maka banyaknya permutasi yang dapat disusun dari elemen-elemen di dalam A adalah sebanyak 3 faktorial atau 6 buah permutasi. Nah, permutasi ini kita tuliskan seperti ini. Ada 1, 2, dan 3, kemudian 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, dan 2, 3, 1. Nah, dalam aljabar, permutasi-permutasi ini dapat dinyatakan sebagai fungsi bijektif atau pemetaan bijektif dari himpunan A ke himpunan A sendiri, yang kemudian dinotasikan dengan 2 baris seperti ini. Contoh, alfa 0 didefinisikan sebagai pemetaan dari 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3, sehingga alfa 0 di sini disebut sebagai pemetaan identitas. Alfa 1 didefinisikan sebagai pemetaan dari 1 ke 1, 2 ke 3, dan 3 ke 2. Seterusnya seperti itu sampai dengan alfa 5. Alfa 5 di sini didefinisikan sebagai pemetaan yang mencoba untuk mengaitkan 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Nah, penulisan lain dari alfa 0, alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa 5 juga dapat dinyatakan dalam satu baris yang terdiri dari cycle-cycle. Nah, cycle-cycle inilah yang kemudian disebut dengan permutasi siklis. Sebagai contoh, misalkan di sini alfa 0 memetakan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, sehingga kita tulis di sini 1, 2, dan 3, yang artinya 1 memetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, dan 3 dipetakan ke 3. Nah, bentuk seperti ini juga bisa diringkas menjadi bentuk 1, seperti ini saja. Oke, untuk alfa 1, teman-teman bisa lihat, di sini alfa 1 memetakan 1 ke 1, sehingga kita tulis seperti ini. Kemudian 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 2, sehingga kita tulis seperti ini. Ini artinya adalah 2 dipetakan ke 3 dan 3 dipetakan ke 2. Bentuk lain untuk penulisan dari alfa 1 adalah 2, 3 seperti ini. Untuk berikutnya alfa 2. Alfa 2 di sini didefinisikan sebagai pemetaan yang mencoba untuk mengaitkan 1 ke 2, 2 ke 1, dan 3 ke 3. Sehingga kita tuliskan seperti ini. 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, dan 3 dipetakan ke 3. Nah, bentuk sederhana dari alfa 2 adalah 1, 2, seperti ini. Untuk berikutnya, alfa 3. Alfa 3 di sini didefinisikan sebagai pemetaan yang mencoba untuk mengaitkan 1 ke 3, 2 ke 2, dan 3 ke 1. Sehingga kita tuliskan 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, dan 2 dipetakan ke 2. Bentuk sederhana dari alfa 3 adalah 1, 3. Berikutnya alfa 4. Alfa 4 didefinisikan sebagai pemetaan yang memetakan 1 ke 3, 2 ke 1, dan 3 ke 2. Sehingga kita menulisnya 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, dan 2 dipetakan ke 1. Oke, begitu juga dengan alfa 5. Alfa 5 di sini didefinisikan sebagai pemetaan yang memetakan 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Sehingga kita tuliskan bentuk cycle-nya 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1. Nah, cycle-cycle ini yang disebut sebagai permutasi siklik.
1 di sini disebut dengan cycle dengan panjang 1 karena anggotanya cuma 1. Kemudian 23, 12, dan 13 disebut dengan cycle dengan panjang 2. Sedangkan 132 dan 123 kita sebut sebagai cycle dengan panjang 3. Sekarang kita coba untuk latihan soal. Oke, soal yang pertama, didefinisikan sebuah pemetaan alfa, di mana alfa memetakan 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, dan 5 ke 3. Silakan teman-teman cari bentuk cycle atau permutasi siklis dari alfa. Oke, karena 1 dipetakan ke 5, kemudian 5 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1, maka 1, 5, dan 3 akan membentuk satu cycle. Kemudian, karena 2 dipetakan ke 4 dan 4 dipetakan ke 2, maka 2 dan 4 juga akan membentuk satu cycle. Sehingga alfa di sini dapat dinyatakan sebagai komposisi dari dua buah cycle yang saling disjoin, yaitu 153 dan 24. Untuk contoh yang kedua, diberikan suatu pemetaan beta, di mana beta mencoba untuk memetakan 1 ke 4, 2 ke 2, 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 1, dan 6 ke 3. Oke, kita coba bentuk cycle-nya. 1 dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan ke 1. Sehingga 1, 4, 6, 3, dan 5 akan membentuk satu cycle. Untuk 2 dipetakan kedua sendiri sehingga nanti juga akan membentuk satu cycle. Sehingga beta di sini dapat dinyatakan sebagai komposisi dari dua buah cycle yang saling disjoin, yaitu 1, 4, 6, 3, 5, dan 2. Oke, bentuk lebih sederhana lagi dari beta adalah 1, 4, 6, 3, dan 5. Untuk soal yang terakhir, di sini diberikan pemetaan gamma, di mana pemetaan gamma ini mencoba untuk mengaitkan 1 ke 6, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 1, 5 ke 7, 6 ke 2, dan 7 ke 4. Oke, kita coba untuk mencari cycle-nya ya. 1 dipetakan ke 6, kemudian 6 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 7, 7 dipetakan ke 4, dan terakhir 4 dipetakan ke 1. Sehingga cycle-nya adalah 1, 6, 2, 3, 5, 7, dan 4. Bagaimana teman-teman? Dari sini sudah paham kan? Oke teman-teman, berikutnya akan kita bahas tentang simetri-simetri pada segitiga. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui dulu bahwasanya setiap poligon beraturan seperti segitiga, kemudian segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya memiliki dua macam simetri yang dikenal dengan istilah simetri rotasi dan simetri refleksi. Sebetulnya apa sih maksud dari simetri rotasi dan simetri refleksi ini? Suatu poligon beraturan tidak akan berubah bentuknya jika kita melakukan rotasi sebesar derajat tertentu. Begitu juga, bentuk dari poligon tersebut tidak akan berubah ketika kita melakukan refleksi dengan menggunakan sumbu refleksi tertentu. Nah, dua hal inilah yang dikenal dengan simetri rotasi dan simetri refleksi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan segitiga 1, 2, 3 berikut. Ketika segitiga ini saya rotasikan sebesar 120 derajat, maka bentuk dari segitiga tidak akan berubah. Begitu juga ketika saya rotasikan segitiga ini dengan menggunakan 240 derajat atau 360 derajat, maka bentuknya juga tidak akan berubah. Hal yang sama juga terjadi ketika kita refleksikan segitiga ini dengan menggunakan sumbu refleksi yang berpotongan dengan angka 1. Begitu juga dengan sumbu refleksi yang berpotongan dengan angka 2 dan sumbu refleksi yang berpotongan dengan angka 3.
Dari rotasi yang pertama, ketika segitiga 1, 2, dan 3 kita rotasikan sebesar 120 derajat, akan diperoleh segitiga yang sama dengan penomoran yang berbeda, yaitu 3, 1, dan 2. Untuk rotasi 2 kali, kita akan peroleh segitiga dengan penomoran 2, 3, dan 1. Nah, untuk rotasi ketiga kalinya, kita akan peroleh segitiga dengan penomoran yang sama dengan segitiga asal, yaitu 1, 2, dan 3. Untuk rotasi, untuk refleksi, dengan melalui sumbu yang berpotongan dengan titik 1, akan diperoleh suatu segitiga dengan penomoran 1, 3, dan 2. Untuk refleksi, dengan menggunakan sumbu refleksi pada titik 2 akan diperoleh segitiga dengan penomoran 3, 2, dan 1. Sedangkan refleksi dengan menggunakan sumbu refleksi yang berpotongan dengan titik 3 akan menghasilkan segitiga dengan penomoran 2, 1, dan 3. Nah, teman-teman, penomoran pada segitiga-segitiga ini dapat dianggap sebagai sebuah pemetaan. Sebagai contoh, segitiga 1, 2, 3 melalui pemetaan alfa 0 akan dipetakan menjadi segitiga 1, 2, dan 3. Segitiga 1, 2, dan 3 melalui pemetaan alfa 4 akan dipetakan menjadi segitiga 3, 1, 2. Segitiga 1, 2, 3 melalui pemetaan alfa 5 akan dipetakan menjadi bentuk segitiga 2, 3, 1. Dan seterusnya seperti itu, sampai pada segitiga 1, 2, 3 dengan pemetaan alfa 2 akan dipetakan menjadi bentuk segitiga 2, 1, dan 3. Ada simbol-simbol lain yang bisa kita gunakan untuk menotasikan pemetaan-pemetaan yang termasuk dalam kategori simetri poligon beraturan, yaitu 1, R, dan S. 1 di sini digunakan untuk menotasikan pemetaan identitas, kemudian R di sini kita gunakan untuk menotasikan pemetaan rotasi, dan S kita gunakan untuk menotasikan pemetaan refleksi. Alfa 0 di sini dapat kita gantikan notasi atau simbolnya dengan menggunakan 1, di mana 1 di sini menunjukkan pemetaan identitas. Kemudian alfa 4 di sini kita gantikan dengan R yang menunjukkan pemetaan rotasi sekali. Kemudian alfa 5 kita gantikan dengan R kuadrat, di mana R kuadrat ini adalah rotasi 2 kali atau komposisi dari 2 kali rotasi. S merupakan simbol yang bisa kita gunakan untuk menggantikan alfa 1, di mana alfa 1 di sini adalah pemetaan refleksi. Berikutnya, teman-teman bisa lihat segitiga yang kita peroleh dari pemetaan alfa 4. Ketika kita refleksikan dia melalui sumbu yang berpotongan dengan angka 1, akan diperoleh segitiga yang kita peroleh dari pemetaan alfa 2. Sehingga alfa 2 di sini bisa kita gantikan dengan simbol SR, di mana SR ini adalah komposisi dari refleksi dan rotasi. Maksudnya, segitiga asalnya kita rotasikan dulu, baru kemudian kita refleksikan. Perhatikan lagi pada segitiga yang kita peroleh dari pemetaan alfa 5. Ketika segitiga ini kita refleksikan melalui suatu sumbu yang melewati atau berpotongan dengan angka 1, akan diperoleh segitiga hasil dari pemetaan alfa 3. Sehingga alfa 3 di sini dapat kita gantikan dengan simbol SR kuadrat, yang artinya adalah komposisi dari pemetaan refleksi dan pemetaan 2 kali rotasi. Misalkan kita punya himpunan D3, di mana D3 ini terdiri dari 1, R, R kuadrat, S, SR, dan SR kuadrat. Kemudian D3 ini dilengkapi dengan operasi biner komposisi, maka kita sebut dia sebagai grup dihedral 3. Dan dinotasikan dengan D3, circle atau komposisi.
Ada sedikit catatan untuk teman-teman terkait dengan notasi dari grup dihedral. Terdapat dua pendapat terkait dengan hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya notasi untuk grup dihedral adalah Dn, di mana N ini didasarkan pada banyaknya sisi poligon beraturan. Sehingga jika poligon beraturan yang kita gunakan adalah segitiga, maka notasi untuk grup dihedralnya adalah D3. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya notasi untuk grup dihedral adalah D2N, di mana 2N ini didasarkan pada banyaknya simetri-simetri dari poligon beraturannya. Jika yang kita gunakan adalah segitiga, maka notasi untuk grup dihedralnya adalah D6. Nah, teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita menggunakan pendapat yang pertama ya. Kita tahu bahwasanya grup dihedral adalah salah satu dari grup dengan jumlah elemen yang berhingga. Karena dia termasuk dalam grup yang berhingga, maka hasil dari operasi binernya dapat kita nyatakan dalam sebuah tabel yang kita sebut dengan tabel Cayley. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara untuk menyusun tabel Cayley-nya? Oke, pertama silakan teman-teman simak keterangan berikut. 1 di sini adalah pemetaan dari 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Dan dinotasikan seperti ini ya, teman-teman sudah tahu tadi keterangannya di awal. Sampai dengan SR kuadrat adalah pemetaan 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Kemudian cycle-nya berbentuk seperti ini. Sekarang bagaimanakah cara menghitung komposisi dari SR dan R kuadrat? Oke, pertama teman-teman definisikan seperti ini dulu ya. SR definisinya adalah pemetaan dari 1 ke 2, 2 ke 1, dan 3 ke 3. Berikutnya R kuadrat definisinya adalah pemetaan dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Nah, sekarang bagaimanakah cara menghitung hasil komposisinya? Kalau ada dua buah pemetaan seperti ini kemudian dikomposisikan, maka yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah pemetaan yang terakhir ya, atau pemetaan yang di depan, baru kemudian pemetaan yang ada di belakangnya. Oke, kita nyatakan hasil komposisinya dalam bentuk 3 baris. Ini untuk mempermudah saja. Jadi yang paling atas, baris yang paling atas ini adalah domain ya, urutannya tetap 1, 2, 3. Untuk baris yang kedua adalah hasil dari pemetaan R kuadrat, yaitu 2, 3, dan 1. Nah, hasil ini kemudian kita operasikan lagi dengan pemetaan SR. Nah, silakan teman-teman lihat pemetaan SR. 2 dalam SR akan dipetakan ke 1, sehingga di sini di bawah 2 kita tuliskan 1. 3 dalam pemetaan SR akan dipetakan ke 3, sehingga di sini kita tuliskan 3. Berikutnya yang terakhir, 1 pada pemetaan SR akan dipetakan ke 2, sehingga di sini kita tuliskan 2. Berikutnya adalah kita hilangkan bagian yang tengah. 2, 3, 1 kita hilangkan, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Pemetaan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, atau kalau disingkat adalah cycle 23. Nah, cycle 23 ini tak lain adalah definisi dari pemetaan S. Atau teman-teman tidak perlu menuliskan bentuk 2 baris seperti ini, cukup dituliskan dengan 1 baris seperti ini ya. Jadi komposisi dari 1, 2, dan 1, 2, 3. Bagaimana cara menghitungnya? Teman-teman mulai dari yang warna merah dulu. 1 dipetakan ke 2, kemudian 2 dipetakan ke 1. Berarti kesimpulannya adalah 1 dipetakan ke 1 kan? Nah, ini tidak perlu kita tulis. Berikutnya 2 dipetakan ke 3. Sedangkan di sini 3 dipetakan ke 3, sehingga kesimpulannya adalah 2 dipetakan ke 3. Kita tuliskan seperti ini, 2 dipetakan ke 3. Selanjutnya yang terakhir, 3 dipetakan ke 1. Dan di sini 1 dipetakan ke 2. Kesimpulannya apa? 3 dipetakan ke 2. Di sini sudah terwakili ya, 3 dipetakan ke 2. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah cycle 23. Atau definisi dari pemetaan S. Seperti biasa, untuk membentuk tabel Cayley dari sebuah grup,
Pertama teman-teman tuliskan dulu di bagian paling atas dan di bagian paling kiri, ya kolom paling kiri, elemen-elemen dari grupnya. Di sini adalah ada 1 sampai dengan SR kuadrat. Berikutnya untuk mempermudah perhitungan, elemen berapapun ketika dia dikomposisikan dengan pemetaan identitas, maka akan menghasilkan pemetaan itu sendiri ya, atau elemen itu sendiri, sehingga saya tuliskan di sini dengan yang warna orange. Nah, baris yang kedua dan kolom yang kedua. Berikutnya teman-teman perhatikan kolom dan baris yang berwarna hijau. Ada R dikomposisikan dengan R, maka otomatis menjadi R kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian ada R dikomposisikan dengan R kuadrat. Berarti dia hasil dari rotasi 3 kali gitu kan. Dan kita tahu tadi bahwasannya hasil rotasi 3 kali itu sama saja dengan rotasi 0 derajat atau pemetaan identitas. Sehingga di sini kita peroleh 1. Begitu juga dengan yang ada di sini. Rotasi 2 kali, ketika dikomposisikan dengan rotasi lagi, berarti kan rotasi 3 kali. Nah, rotasi 3 kali ini tak lain adalah pemetaan identitas. Karena segitiga tadi tidak berubah dari bentuk aslinya. Seperti itu. Berikutnya juga dengan titik-titiknya tidak berubah ketika dia dirotasikan sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang ini, R kuadrat dikomposisikan dengan R kuadrat. Berarti kan dia sama dengan rotasi 4 kali. Rotasi yang 3 kali rotasi kita anggap dia sebagai pemetaan identitas. Sehingga pada pemetaan identitas dikomposisikan dengan rotasi 1 kali. Sehingga hasilnya adalah rotasi 1 kali ya. Kita notasikan dengan R. Berikutnya, di sini ada refleksi. Refleksi kemudian dikomposisikan dengan rotasi. Maka kita hasilkan SR ya. Begitu juga dengan ada refleksi, kemudian kita komposisikan dengan 2 kali rotasi, maka akan menghasilkan SR kuadrat. Selanjutnya juga seperti itu. Di sini ada SR, kita komposisikan dengan R, berarti kan rotasinya ada 2 kali ya. Berarti kita memperoleh SR kuadrat. Selanjutnya di sini ada SR, kita komposisikan dengan R kuadrat, berarti R pangkat 3. Dan R pangkat 3 itu tak lain adalah 1, sehingga di sini kita peroleh S. Untuk yang SR juga seperti itu ya, SR kuadrat maksudnya. Di sini ada SR kuadrat, berikutnya misalkan kita komposisikan dengan R kuadrat, berarti kan SR pangkat 4. Nah, R pangkat 4 itu tak lain adalah R, sehingga kita peroleh nilai SR di sini. Nah, kemudian teman-teman silakan perhatikan baris yang berwarna kuning. Jika ada refleksi, kemudian direfleksikan lagi, maka poligon beraturan akan kembali ke posisi semula, ya kan? 2 kali refleksi itu sama dengan pemetaan identitas. Sehingga ketika ada S dikomposisikan dengan S, maka hasilnya adalah identitas. Sama, di sini ada S, kemudian dikomposisikan dengan SR, berarti kan ada S kuadrat R, seperti itu ya. Nah, S kuadrat R di sini, karena S kuadrat sama dengan 1, maka di sini diperoleh R. Begitu juga dengan yang di sebelah sini. Ada S, kemudian bertemu dengan SR kuadrat. Nah, berarti kan S kuadrat, R kuadrat. S kuadrat itu sama dengan pemetaan identitas, sehingga sisanya adalah R kuadrat. Nah, untuk kolom-kolom dan baris yang berwarna ungu, kita tidak boleh sembarangan mengkomposisikannya, gitu ya. Jadi benar-benar harus dihitung dengan menggunakan perhitungan seperti slide sebelumnya. Jadi nanti nilainya R komposisi S itu apa, kita hitung ya. R komposisi dari SR itu apa, nah ini kita hitung. Hanya pada bagian-bagian ini saja yang bisa kita tebak. Untuk selebihnya ini kita perlu berhati-hati agar nanti dapat kita peroleh hasil yang benar. Nah teman-teman, ini adalah hasil perhitungan untuk mengisi kolom-kolom dan baris-baris yang masih kosong tadi ya. Sebagai contoh, misalkan saya ambil yang ini. Ada pemetaan R, kemudian dikomposisikan dengan pemetaan SR kuadrat. Pertama, kita definisikan dulu masing-masing dari pemetaannya ya. R di sini adalah 132, kemudian SR kuadrat di sini adalah 13. Kita mengerjakannya dari belakang. 1 dipetakan ke 2.
3, kemudian 3 di petakan kedua, berarti kesimpulannya adalah 1 di petakan kedua, sehingga kita tulis di sini 1, 2. Berikutnya, karena di sini 2 tidak dijelaskan, berarti kan 2 di petakan kedua, dan di sini posisinya 2 di petakan ke-1, berarti kesimpulannya 2 di petakan ke-1. Di sini sudah terwakili ya, 2 di petakan ke-1. Berikutnya untuk 3 di petakan ke-1 dan 1 di petakan ketiga, artinya 3 di petakan ketiga, sehingga kita tidak perlu tuliskan di sini. Nah, cycle 1, 2 ini tak lain adalah definisi dari pemetaan SR. Saya berikan contoh lagi, misalkan sebelah sini ya, ada SR dikomposisikan dengan SR. Berarti 1, 2 dikomposisikan dengan 1, 2. Oke, 1 di petakan kedua, kemudian 2 di petakan ke-1, sehingga 1 di petakan ke-1. Kita tulis cukup 1 sini aja. Kemudian 2 di petakan ke-1, sedangkan 1 di petakan kedua, artinya 2 di petakan kedua, tidak perlu kita tulis. Di sini 3 di petakan ketiga, di sini juga 3 di petakan ketiga, artinya 3-nya di petakan ketiga, maka tidak perlu kita tulis. Sehingga kita peroleh cycle 1, artinya adalah pemetaan identitas. Contoh satu lagi, misalkan di sini ada SR kuadrat dikomposisikan dengan SR. SR kuadrat definisinya adalah cycle 1, 3 dikomposisikan dengan SR, yaitu cycle 1, 2. Kita hitung mulai dari yang belakang, 1 di petakan kedua, di sini 2 di petakan kedua, berarti kesimpulannya adalah 1 di petakan kedua. Kita tulis 1 di petakan kedua. Berikutnya 2 di petakan ke-1 dan 1 di petakan ketiga, berarti 2 di petakan ketiga. Sehingga kita tulis di sini 2 di petakan ketiga. 3 di sini di petakan ketiga, kemudian di sini 3 di petakan ke-1, sehingga kesimpulannya adalah 3 di petakan ke-1. Kita tuliskan 3 di petakan ke-1. Sudah terwakili ya. Dan 1, 2, 3 ini tak lain adalah definisi dari R kuadrat. Nah, setelah teman-teman mencari semua elemen-elemen dari baris dan kolom yang masih kosong, setelah ketemu hasilnya, berikutnya adalah teman-teman masukkan ke dalam tabel GEI-nya, sehingga diperoleh tabel seperti ini. Hasil perhitungan dari masing-masing orang bisa berbeda-beda, tergantung dari pendefinisian dari masing-masing pemetaan yang ada di dalam D3-nya ya. Bisa teman-teman lihat di sini hasil dari operasi binarnya tertutup, kemudian juga bersifat asosiatif ya, karena pemetaan itu bersifat asosiatif. Kemudian di dalam D3 juga memuat elemen identitas, yaitu pemetaan identitas yang kita notasikan dengan 1, dan setiap dari elemennya memiliki inverse. Contohnya adalah elemen identitas di sini, inverse-nya adalah elemen identitas. Kemudian untuk R di sini, inverse-nya adalah R kuadrat. Seperti itu ya, dan seterusnya. Sehingga kita simpulkan bahwasanya himpunan D3 dengan operasi biner komposisi akan membentuk sebuah grup berhingga yang kita sebut dengan grup dihedral 3. Oke teman-teman, berikutnya bagaimanakah cara untuk mencari subgrup-subgrup dari grup dihedral 3? Ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama adalah teman-teman tentukan dulu jumlah himpunan bagian dari D3. Kita pakai rumus 2 pangkat N ya, di mana N di sini adalah kardinalitas dari D3-nya. Karena D3 ini memiliki 6 buah elemen, maka jumlah seluruh dari himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 6. Pertanyaannya, apakah 2 pangkat 6 buah himpunan bagian ini harus kita cek semua? Jawabannya adalah tidak. Kita langsung masuk ke langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua, teman-teman pilih himpunan-himpunan bagian dari D3 yang jumlah elemennya dapat membagi habis jumlah elemen dari D3. Karena elemen dari D3 ini ada 6, maka teman-teman pilih himpunan-himpunan bagian yang jumlah elemennya terdiri dari 1 elemen
2 elemen, 3 elemen, dan 6 elemen. Berikutnya, setelah langkah yang kedua ini terlalui, apakah kita perlu memeriksa seluruh hasilnya? Jawabannya adalah tidak. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, pada langkah yang ketiga ini, teman-teman pilih himpunan-himpunan bagian yang di dalamnya memuat elemen identitas. Dalam hal ini adalah pemetaan identitas atau simbol 1 tadi ya. Oke, setelah langkah yang ketiga terpenuhi, berikutnya adalah teman-teman masukkan seluruh himpunan bagian yang memenuhi syarat ke dalam tabel Cayley ya. Kita gunakan operasi binarnya berupa komposisi. Jika dari tabel Cayley-nya terpenuhi 4 aksioma grup, maka himpunan bagian tersebut adalah subgrup dari D3. Oke, dari langkah yang pertama sampai dengan langkah yang ketiga kita peroleh hasil seperti ini. Pertama, himpunan bagian dari D3 dengan 1 buah elemen kita simbolkan dengan H1, di mana H1 ini terdiri dari pemetaan identitas, yaitu 1. Yang kedua, himpunan bagian dari D3 yang jumlah elemennya ada 2 dan di dalamnya ada elemen identitas, jumlahnya ada 5 buah, yaitu H2 sampai dengan H6. Nah, jumlah 5 ini kita peroleh dari kombinasi 5 dan 1. Oke, yang ketiga, himpunan bagian dari D3 yang memiliki 3 buah elemen dan di dalamnya terdapat pemetaan identitas, jumlahnya ada 10. Jumlah 10 ini kita peroleh dari kombinasi 5 dan 2. Ya, kita peroleh mulai dari H7 sampai dengan H16. Dan yang terakhir, hasil yang keempat, himpunan bagian dari D3 yang berjumlah 6 buah elemen, yang elemennya berjumlah 6 buah, tak lain adalah D3 itu sendiri, dan di sini kita simbolkan dengan H17. Oke, kita tahu bahwasanya H1 dan H17 ini otomatis adalah subgrup dari D3 karena dua-duanya adalah subgrup trivial ya. Oke, kita tidak perlu memeriksa dua himpunan bagian ini lagi karena sudah jelas mereka adalah subgrup. Berikutnya kita cek dulu himpunan bagian dari D3 dengan elemen berjumlah 2 buah. Kita masukkan H2, H3, H4, H5, dan H6 ke tabel Cayley dengan operasi biner komposisi. Diperoleh hasil seperti ini. Nah, dari perhitungan ini ada 3 buah tabel yang memenuhi syarat sebagai subgrup. Berikutnya kita hitung atau kita masukkan himpunan-himpunan bagian dari D3 yang berjumlah 3 elemen. Dari 10 tabel, kita hanya memperoleh 1 tabel yang memenuhi 4 aksioma grup. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya subgrup-subgrup untuk D3 berjumlah 6 buah, yaitu H1, H4, H5, H6, H7, dan H17. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.